Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Mudeng teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Solana, and then untuk per hari ini kita akan bahas juga untuk Bitcoin Dominance-nya beserta juga untuk Mudeng teman-teman ya. Jadi by the way Mudeng juga masuk di trending coin top 1 nih ya. And then untuk market sebenarnya lebih oke lagi hari ini ya. Bitcoin masih mengalami kenaikan tadi sampai 110 ribuan. Ethereum juga tadi 2600-an, dan ya beberapa altcoin lain juga lumayan naiknya ya 5 sampai 10% kurang lebih karena Bitcoin dominance yang turun, dan memang faktor lainnya yang menyebabkan itu adalah Ethereum-nya nih ya yang outperform terhadap Bitcoin secara short term nih ya. Dia sekitar 6%, Bitcoinnya sekitar 2%-an per 24 jam terakhir. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk volume ya udah beranjak naik ya, pulih untuk altcoin-nya nih ya. Kayak XRP di 60%, Doge 94% ya, Sui 67%, Cardano 45% dan lain sebagainya. Ini LTC 83%, PP 117% ya. Jadi ya lebih enak lah lihat altcoin ya. Hopefully ini bisa menjadi titik awal ya untuk kebangkitan altcoin setidaknya, karena memang di tengah desakan untuk penyelidikan ya. Jadi Jerome Powell itu lagi mau diselidiki dan benar-benar didesak apakah kali ini kita akan mendapatkan cut rate atau tidak. Kalau memang masih belum dapetin cut rate, peluang cut rate akan sangat tinggi di next pertemuan itu di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah itu 3 bulan itu yang punya probabilitas besar untuk dilakukan cut rate kalau memang di bulan ini masih belum dilakukan cut rate. Dan terakhir kali waktu Jerome Powell speak ya memang masih belum mau melakukan cut rate. Jadi ya let's see teman-teman ya ke depannya. Nah kita lihat dulu untuk dari sisi Bitcoin dominance dulu lah ya, baru lihat liquidation heatmap Bitcoin, Bitcoin daily, hourly, baru Mudeng ya. Nah ini kalau kita lihat sekilas untuk Bitcoin dominance secara daily, yes memang dia sebelumnya adanya bearish divergence teman-teman. Nih ya, top to the top untuk price action dan juga RSI adanya bearish divergence, dan ya akhirnya dia terus turun ya. By the way secara daily-nya turun ini walaupun sempat mantul ya terhadap EMA21 adanya bullish engulfing, kemudian follow up-nya dia malah merah balik gitu. Jadi bearish engulfing ini dia turun untuk retest terhadap EMA21. Jadi setidaknya kalau memang EMA21 ini jebol, masih ada next target di sekitar sini area ini, dimana ini menjadi area trendline support yang beberapa kali ditahan cukup kuat, dan plus area ini juga ada area demand juga nih teman-teman secara daily di sekitar 64,72 sampai 64,98%. Ya ini bisa menjadi next area. Jadi kalau misalkan secara short term untuk Bitcoin dominance ini masih turun ke sini ya sedikit lagi gitu ya, dia turun ke sini untuk retest, maybe baru adanya pemantulan dan lain sebagainya, ya berarti secara short termnya altcoin masih akan lebih dikasih napas sedikit lagi, baru nanti kita lihat penentuannya apakah dari level ini dia akan breakdown atau ya udah dia cuma sekedar retest kemudian lanjut mantul lagi gitu. Karena ya kita lihat secara overall masih bullish ya teman-teman untuk si Bitcoin dominance. Kemudian kalau kita lihat secara sebentar ya line chart, dan ya ini lebih rapi lagi nih, kena touch 1, 2, dan ya memang ini menjadi next area yang akan di testing. Dan ya kalau memang kita akhirnya melihat dia breakdown seperti ini, wah ini bisa menjadi kita merasakan mini all season teman-teman ya. Jadi ya ini menjadi area pantauan apakah the moment mini all season akan kita rasakan atau tidak teman-teman ya. Ini untuk Bitcoin dominance. Kemudian untuk liquidation heatmap kita lihat per 24 jam ini ada area tebal di 110.560 bagian atas, dan bagian bawah di 108.350 dolar ya. Ini bisa diperhatikan range ini dimana dia cukup tersideways ya di antara atas bawah ini. Menjelang beberapa niche event bisa aja dia jepret atas dan bawah dengan range sekitar 2 sampai 3.000 dolar. Kemudian kita lihat per 3 hariannya ya kurang lebih sama ya 3 hariannya, dan terakhir kita akan cek yang weekly-nya bagaimana. Ya weekly-nya pun juga sama teman-teman ya, kurang lebih sama nih weekly-nya dari secara lower to higher time frame ya. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin daily. Nah sebenarnya daily-nya kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini kan dia sudah breaknya tapi dengan closing seperti ini. Walaupun memang ini ada bullish engulfing, oke ya, dia up retest EMA21 adanya bullish engulfing, kemudian
closing di atas sebenarnya oke, nggak ada masalah, tapi terhadap trendline resisten ini dia closingnya seperti ini, bikin tail candle. Jadi masih bisa nggak untuk false break? Ya masih bisa teman-teman. Ya kalau memang kita perhatikan juga pada movement sebelumnya, sebentar guys, di sini sih teman-teman. Nah tuh ya, atau mungkin teman-teman mengambil seperti ini juga bisa ya, atau seperti ini bisa gitu ya. Kalau misalkan kita ambil dari body to body candle seperti ini, dia closing padahal kuat loh sebelumnya. Oke, dia drop, wah ini kayaknya retest nih, retest up lagi, ternyata kita dibawa drop lagi nih, bahkan bikin lower low baru teman-teman ya. Jadi walaupun kalau kita lihat wah ini sepertinya sudah break dari channel ya, belum tentu juga. Biasanya memang ada banyak drama ketika harganya ini udah cukup di atas gitu ya, di bawah naik turun lagi, naik turun lagi dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tuh kena check out di bagian atas gitu ya, di dengan range yang cukup lama atau panjang. Jadi masih ada chance untuk dia ataupun kita di bawah turun lagi, masih bisa nggak? Masih bisa. Makanya untuk antisipasinya kalau memang teman-teman sudah punya posisi ya, tentu bisa melakukan cicil jual, itu nggak masalah, apalagi teman-teman yang trading gitu ya. Dan untuk antisipasi kalau kejadian kayak gini terulang kembali. Nah kalau misalkan untuk kali ini ya, untuk kali ini dari si Bitcoinnya benar-benar di sini dia udah lanjut naik lagi seperti ini, ya udah, toh kalian udah misalkan cicil jual, tentu masih ada muatan ya. Dia bikin new ATH lagi 113 115, mau cicil jual lagi ya silahkan gitu, tentu udah nggak rugi, nggak ada ruginya sama sekali ya teman-teman. Namanya juga antisipasi, kalau memang tidak sesuai atau tidak sejalan, malah dia cuma false break, di bawah turun lagi ya, sideway lagi sampai mungkin September Oktober baru up lagi ya, who knows teman-teman ya. Cuman ya secara short term sekarang kita lihat oke, dia posisi lagi di atas trendline, dan ya semoga kita dapetin another booster untuk dia run up, khususnya altcoin sih ya. Untuk si Bitcoin paling itu secara daily. Minimal untuk secara hourly-nya ya ini kita lihat ya, sebelumnya dia udah break high, dia retest next area target supply, rejection, dia retest di area demand, dan so far dapat reaksi ya lumayan oke, karena Trump mengumumkan trade deal dengan apa, Vietnam ya kalau mas ini teman-teman ya tuh. Jadi Trump sudah mengannounce kalau misalkan US trade deal itu dengan Vietnam, benar Vietnam teman-teman ya. Jadi market di bawah naik lagi, dan ya good ya untuk si Bitcoin, dan terutama kita melihat Bitcoin dominance yang masih melanjutkan koreksinya, maka altcoin lebih dikasih napas kan 5-10%. Jadi kalau misalkan kita ngomongin secara jangka pendek tadi dia masih turun ke sini, ya altcoin lebih dikasih napas lagi. Nah, kalau melihat Bitcoin time frame 4 jam, sebenarnya kan dia lagi retest nih ya di next area previous high-nya dia nih, di sekitar $110.000. Nextnya lagi baru ya di sekitar 111.500-an dolar. Ini beberapa obstacle yang akan di retest sama si Bitcoin. So kalau memang kita melihat di time frame 1 jam biar lebih detail lagi ya, ini kan tinggal di follow up aja sebenarnya. Dia masih bullish seperti ini, kita bisa adjust sedikit seperti ini ya. Sebelumnya resistance become support, and yep, here we go. 108.500, 108.900 ini menjadi area pantauan terdekat. Kemudian next bisa pantau di area sini ya, 107.185 sampai 107.763 dolar. Ini bisa dipantau dua area tahanan ini untuk si Bitcoin. Kalau memang kita lihat ya di sini secara detailnya dia udah break seperti ini ya. Kemudian kalau memang dia masih ke fase koreksi ya expect dia bisa lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu kalau memang kita dikasih koreksi terlebih dulu ya untuk proyeksi lanjut naik. Tentu karena kita lihat secara short termnya dia bullish, ya udah kita follow up aja teman-teman sampai nanti mungkin adanya perubahan momentum. Tapi kalau melihat momentumnya masih se-strong ini ya pantau aja dua area atas ini ya untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam. Minimal untuk Mudeng ya, ini Mudeng secara daily outlook udah lama banget saya bahas ini ya teman-teman. Tadi dia sempat ngepump nih bahkan sampai 0,242 dolar ya. Ini ngelewatin dari previous high-nya dia nih, tail candle-nya nih tuh ya, tuh dilewatin. Jadi memang kita bisa lihat wah ini ada indikasi untuk dia cuman sekedar grab likuiditas aja nih ya. Orang-orang mungkin yang sell short dan sebagainya antri di sini, mungkin antri sebentar guys ya, mungkin nge-short antri di sini atau ngantri di lebih atas ya. Ini udah kena jepret semua stop lossnya ya, baru dia masuk lagi gitu ya. Liquidation
hunternya udah kena tentunya. So kalau misalkan saya melihat dari chartnya Mudeng secara daily overall oke. Kenapa saya bilang overall oke? Karena dia nggak sampai retrace 100% ke sini teman-teman ya. Untuk Mudeng ini dia masih bikin yang namanya ini low and then higher low guys ya. Kemudian di sini high. Nah, PR-nya untuk Mudeng adalah dia harus bikin yang namanya higher high baru. Ya, berarti untuk melanjutkan atau kita lihat transisi untuk dia uptrend kembali. Permasalahannya kalau dari sini ya Mudeng ini adanya rejection strong, kemudian beberapa minggu ke depan dari Mudeng ini nggak ada aksi untuk ngefill shadow atau weak candle yang tercipta ini ya. At least dia ada pergerakan naik kayak gini. Nah, ini cukup oke lah untuk dia masih run up. Tapi kalau udah 1-2 minggu ke depan dia tetap seperti ini, ya ini malah berpeluang untuk dia lanjutin pelemahannya, bahkan retest balik ya di 0,127 dolar. Nah, itu tentu ada potensi double bottom, dan melihat rejection seperti ini bisa sekali diwaspadai ya. Kalau memang nggak ada reaksi kembali dari sisi buyersnya, dia malah akan berpeluang untuk bikin lower low baru. Nah, kalau dia bikin lower low baru berarti di sini ada udah dia bikin higher low ya, tentu dia udah bikin ini high level, dan ini cuma sekedar yang namanya lower high. Dia drop lagi, up, lower high, kemudian lanjut turun lagi. Nah, ini yang perlu sekali diantisipasi ya sama Mudeng. Kalau memang teman-teman mau melihat wah Mudeng malah nggak lanjut naik nih, dia malah terus mengalami pelemahan momentum, terus double bottomnya juga di break, nggak ada recovery 1-2 minggu ke depan, ya teman-teman akan melihat kenaikan sementara di hari ini itu cuman bikin yang namanya lower high, dan dia bisa turun lebih jauh lagi ya. Itu untuk sekedar informasi aja ya, antisipasi kalau memang teman-teman melihat Mudeng dengan kondisi yang seperti ini ya untuk secara dailynya. Kemudian kalau kita pantau untuk secara time frame 4 jam, nah ini 4 jamnya lebih jelas lagi ya, tail candle panjang ke atas, dan ya tinggal kita lihat sebenarnya apakah memang dari Mudeng ini sendiri ya, kalau memang kita mau klasifikasikan areanya lebih detail lagi, area ini SNR sebelumnya cukup kuat di 0,1655 sampai 0,1781 dolar. Ini bisa menjadi next area pantauan teman-teman ya, dan area bawah pasti di swing low terakhir yang tadi saya mention. Cukup berhati-hati karena biasa meme coin itu akan lebih agresif pergerakannya. Dia udah reject strong ini seperti ini. Kalau memang nanti market adanya koreksi, mungkin dia bisa bikin tail candle bahkan ngelewatin area bawahnya, baru mungkin dia up lagi dan sebagainya teman-teman ya. Karena sering banget ya untuk meme coin itu mau dia up ataupun dia down, ini pergerakannya sangat-sangat volatile, cukup tajam ya movementnya. Jadi lebih berhati-hati kalau memang kalian tradingin di Mudeng. Nah, untuk yang tanyain ATH tentu masih jauh ya teman-teman. Kita perlu sekali konfirmasi untuk minimal banget nih Mudeng bikin higher high baru, berarti di atas 0,329 dolar ya, maybe di sekitar 0,45 ya, untuk menvalidasi oke dia adanya transisi untuk uptrend balik ya. Selama ini belum kecapai, dia malah cuma nge-stuck di sini-sini aja ya, ini bisa berpeluang untuk dia bikin another lower low yang baru ya. Palingan itu yang bisa saya update untuk Mudeng, Bitcoin, dan hourly, daily, dan juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.